Kembali lagi di Puyuh Project, channel yang membahas tentang dunia perpuyuhan. Teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, untuk mempersemangat saya untuk berkarya lagi kayak gitu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang analisa modal, usaha, dan keuntungan peternak petelur. Ini untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, untuk sebagai acuan perhitungan dari manajemen kalian, seperti itu. Lanjut ya. Jadi salah satu keuntungan dari peternakan puyuh, kita membuat peternakan puyuh itu yaitu kita tidak membutuhkan tempat yang luas untuk kapasitas 1000 puyuh, seperti itu. Jadi untuk kalian-kalian yang sewa tidak usah khawatir, karena tempat ini tempat yang kalian butuhkan itu tidak luas, seperti itu. Untuk ukurannya sendiri, kandang puyuh itu ada dua, seperti itu, kandang kayu dan kandang besi. Kandang kayu ini lebih relatif tidak membutuhkan luasan yang lebih ini ya, walaupun mereka beda-beda tipis sebenarnya, cuma relatif sempit ya untuk luasannya, jadi lebih untuk meminimalisir budget ini lebih masuk, seperti itu. Cuma kelemahannya untuk kandang kayu ini nggak bisa bertahan lama, paling bertahan 2 periode, yaitu sekitar 3 tahunan, seperti itu. Periode itu apa? Periode itu masa dari puyuh itu bertelur hingga dia afkir. Lanjut ya. Untuk selanjutnya menganalisa usaha, kita tentu akan menghitung modal duluan. Modal awal yang kita keluarkan untuk kandang puyuh ini sampai berdiri, seperti itu. Di antaranya modal awalnya itu ya satu kandang, kita butuh 6 kandang, harganya per kandangnya 750.000. Untuk contohnya bisa nanti saya buatkan channel tentang pembahasan kandang puyuh itu sendiri. Untuk burung puyuh itu sendiri, selain kandang yang kita persiapkan juga kan burung puyuh. Burung puyuh itu kita butuh 1000, dan satu puyuh harganya sekarang ini 7.000. Jadi seandainya di total harganya itu 7 juta untuk modal bibit puyuhnya itu sendiri. Untuk selanjutnya yang kita harus siapkan juga pakan, modal pakan sampai bertelur normal. Umur sekitar 45 itu udah mulai bertelur normal. Sedangkan untuk biasanya untuk harga 7.000 itu puyuh itu baru umur sekitar 25 hari, seperti itu. Jadi masih panjang sampai 45 hari. Biaya lainnya ini biaya seperti persiapan kandang, biaya alat-alat kandang. Intinya untuk perawatan yang 500 ini, biaya lain-lain ini. Jadi jumlah semuanya itu 16 juta. 16 juta itu modal puyuh kita, seperti itu. Modal awal kita berusaha puyuh, seperti itu. Jadi lanjut ya. Jadi pendapatan per hari persentasenya dia bertelur itu 83%. Jadi untuk menghitungnya kan 1000 puyuh dibagi 83%, sama dengan 830 butir. Untuk pendapatannya 830 butir ini dikali harga telur sekarang itu 260 rupiah ya. 260 rupiah. Jadi jumlah total perharinya kita mendapatkan income itu sekitar 213.000 ya, 2 rupiah lah makanya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini untuk pengeluaran kita per hari. Tentu kan kita ada pemasukan juga ada pengeluaran, contoh kayak pakan dan lain-lain. Ini perhitungannya seperti itu. Jadi nih pakan puyuh 22 kg. Jadi pakan puyuh ini untuk 1000 puyuh itu dia membutuhkan 22 kg per harinya. Nah, untuk harganya sekarang kilonya itu 6.300.
sama dengan 138.600. Untuk pengeluaran selanjutnya yaitu biaya lain. Biaya lain itu dimaksudkan untuk apa? Untuk kayak seandainya kalian beli obat untuk menunjang produksi, untuk dana antisipasi dan lain-lain. Jadi jumlah pengeluaran perharinya itu 148.600 gitu ya. Kita akan menghitung penghasilan 1 bulan untuk 1000 puyuh. Jadi pendapatan bulanan itu dihitung dari pendapatan harian dikali jumlah hari. Jadi 213 dikali 30 hari sama dengan 6.396.000. Sedangkan untuk pengeluarannya itu 148.600 dikali 30 sama dengan 4.458.000. Jadi untuk penghasilan 1 bulannya sama dengan penghasilan 1 bulan dikali pengeluaran 1 bulan. Jadi 6.396.000 dikurang 4.458.000 sama dengan 1.946.000, seperti itu. Ini juga ada kesalahan dari kami untuk slide-nya. Mohon maaf ya untuk itu, karena untuk rumusnya kan penghasilan 1 bulan dikali pengeluaran 1 bulan itu salah, itu dikurang kayak itu. Lanjut ya, periode peternakan puyuh itu penghasilan satu periodenya itu 1,5 tahun. Keuntungan kotor dalam satu periode yaitu tadi ya, keuntungan 1 bulan dikali jumlah bulan itu satu periode 1.946.000 dikali 18 sama dengan 35.028.000. Itu. Jadi ini keuntungannya, ini keuntungan kotor, belum bersih ya, belum dihitung. Ini keuntungan kotor yang dikalikan dari jumlah keuntungan per bulan kita, seperti itu. Jadi ini keuntungan bersihnya. Keuntungan bersihnya satu periode jumlah keuntungan kotor dikurangi modal awal. Jadi modal awal kita yang kita keluarkan untuk beli kandang dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini dikurang kita ya, 0,28.000 dikurang 16 juta, seperti itu. Jadi keuntungan kita untuk peternak telur dalam masa satu periode itu 19.028.000. Itu kan melebihi dari modal kita. Ibaratnya ini income-nya 100%. Modal kita udah balik dan kita mendapatkan income itu yang 100%, lebih dari 100% malahan. Ya kan, teman-teman. Jadi sangat menguntungkan lah usaha puyuh petelur ini. Dan untuk teman-teman yang berminat usaha, ini udah saya berikan hitung-hitungannya. Semoga kalian ini bisa termotivasi atau kalian punya gambaran untuk usaha. Langsung kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil pertama yaitu keuntungan itu 100%. Udah saya bilang tadi keuntungannya 100%. Untuk kalian yang mau usaha, belum dapat pandangan usaha, saya sarankan untuk usaha ini. Ya walaupun kita terjun ke lapangan dengan kotor-kotoran, kita bersentuhan langsung dengan kotoran, cuma ini memang sangat menguntungkan kayak gitu. Juga biar banyak pemuda-pemudi kita yang bisa mengembangkan di bidang peternakan kita sendiri, seperti itu. Jadi untuk BEP-nya atau modal baliknya itu sekitar 8 sampai 9 bulan. Kenapa saya bilang 8 sampai 9 bulan? Itu tadi kan karena kita hitung ini belum pasti untuk bisa jadi sebelum 8 bulan. Bisa jadi 9 bulan karena tadi kita juga potong untuk kegiatan ini ya, untuk antisipasi ya, dan antisipasi. Kalau umpamanya dan antisipasi ini tidak pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang dihitung tadi, itu sebagai untung kita juga kayak gitu. Jadi belum pasti, cuma untuk gambaran kalian aja. Jadi memang sekitar 8 sampai 9 bulan gitu. Untuk perhitungannya kayak gini.
Jadi 1.946.000 untung bersih kita berbulan dikali 9 itu 17.514.000. Jadi ini sudah sangat jelas ya, untuk ininya. Ini udah balik dan lebih malahan dari modal kita di 9 bulan, dan selanjutnya itu adalah untung kita kayak gitu. Untuk kita besok untuk di periode 2 contoh ya, di periode 2 sudah tidak mengeluarkan lagi untuk biaya kandang karena kandang kita masih ada seperti itu, dan itu pasti dipotong. Jadi kita biasanya langsung ke biaya puyuh, bibit puyuh itu terbantu juga dari penjualan afkiran dari si puyuh ini. Afkir tadi itu biasanya dijual oleh teman-teman itu untuk kayak penyetan di pinggir jalan kayak gitu. Jadi lebih terbantu, umpamanya kita setidaknya membantu setengah untuk modal awal lagi seperti itu. Jadi keuntungan yang kita dapat akan lebih besar dibandingkan periode 1 kayak gitu. Nah, kesimpulan terakhir, usaha ini dibilang layak atau tidak, ini usaha ini sangat layak. Jadi untuk teman-teman yang belum punya pandangan untuk usahanya, saya sarankan untuk usaha ini ya dimulai dari kecil, nanti bakal berkembang dan kalian bakal merasakan keuntungan dari usaha peternakan puyuh ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk hari ini untuk channel ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk saya. Jika memang ada yang salah dari ini, karena saya di sini bukan bermaksud menggurui kalian semua, cuma saya ingin menyampaikan pengalaman saya seperti itu, dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk mendukung dan bisa saya terus semangat untuk membuat konten seperti ini, konten yang memberikan edukasi, jangan lupa di like sama subscribe ya, jangan lupa itu. Oke, mungkin itu aja dari saya dari Puyuh Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.